Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari grup 5 kelompok lab mata kuliah Production Operational Analysis ingin mempresentasikan terkait dengan praktikum proyek kami. Boleh dibantu next slide, Mas. Oke. Dari grup 5 di mata kuliah Production Operational Analysis di kelas A1DA kami beranggotakan 5 kelompok, yaitu saya sendiri, yaitu Akbar Abdillah, dan rekan-rekan saya seperti Pak Ahlul, Pak Yasin, Bu Diah, dan Bu Indah. Pada agenda kali ini kami akan menjelaskan beberapa modul yang sudah kita kerjakan dari modul 1 sampai modul 8, dimulai dari forecasting sampai dengan operation scheduling. Pada modul pertama forecasting, kami mendapatkan pelajaran atau informasi terkait dengan apa itu forecast, di mana forecasting itu adalah salah satu pendekatan atau salah satu gimana seseorang itu dapat memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data historis atau analisis situasi tren yang terjadi saat ini atau berita informasi yang terjadi ke depannya. Dalam suatu arrangement production atau operational production, forecasting ini sangat penting digunakan untuk memperkirakan permintaan pasar atau demand. Dalam hal ini, ketika adanya forecasting, production akan sangat terbantu untuk efisiensi dari segi penyesuaian kebutuhan pasar. Adapun beberapa manfaat atau fungsi dari forecasting diantaranya seperti mengoptimalkan sumber daya, tidak hanya sumber daya manusia atau sumber daya resources ya dari materialnya, tapi juga kita bisa menghindari adanya kelebihan atau kekurangan production. Dan di sisi lain, mungkin dari point of view manajemen perusahaan, biasanya forecasting itu membantu untuk pengambilan keputusan strategis. Dalam studi kasus mata kuliah lab ini, kami menggunakan beberapa metode untuk melakukan forecasting, diantaranya ada moving average, lalu ada time series decomposition, ada Holtz, dan metode Winter. Dari hasil kalkulasi ini, kami juga melakukan komparasi dengan MAPI, MAD, dan MSI, di mana kami temukan metode terbaik dengan hasil minimum error itu adalah Winter. Terlampir di sebelah kanan merupakan studi kasus ya dari Green Bike atau Yellow Bike yang diproduksi oleh La Famiglia Bike. Boleh next Mas di modul 2-nya. Oke, modul 2-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan modul kedua, yaitu di sini ada aggregate planning. Aggregate planning ini adalah proses menyusun rencana produksi jangka menengah 3-18 bulan yang tujuannya untuk menyeimbangkan permintaan yang fluktuatif dengan kapasitas produksi yang tersedia. Jadi manfaatnya ini ada berbagai macam, yaitu salah satunya untuk menyediakan strategi yang paling optimal, mengurangi biaya produksi dan penyimpanan, meningkatkan efisiensi operasional, kemudian membantu perusahaan untuk merespons perubahan pasar secara adaptif. Pada studi kasus ini, kami menggunakan 4 metode, yaitu di sini ada constant workforce, zero inventory, kemudian ada overtime dimix dengan loss of sale, overtime, dan dimix dengan subcontract. Data ini didapat dari data forecasting sebelumnya, kemudian kita olah dengan biaya operasional di La Famiglia Bike. Setelah dihitung dari perhitungan, didapatkan kesimpulan bahwa total cost termurah dari 4 metode di atas itu jatuh kepada zero inventory plan, sehingga metode tersebut adalah metode yang paling optimal untuk digunakan pada studi kasus ini. Selanjutnya, bisa di next. Baik, untuk modul ketiga di sini ada assembly process. Jadi untuk assembly process ini merupakan tahap pada manufaktur di mana
yang menjelaskan bagaimana suatu komponen itu dirakit menjadi satu produk melalui metode bisa manual, semi otomatis ataupun otomatis. Ada dua komponen yang paling penting di sini, ada BOM atau Bill of Material, yaitu merupakan informasi susunan suatu komponen. BOM ini menyusun dan memvalidasi daftar lengkap komponen yang dibutuhkan untuk membentuk suatu produk yang jadi. Kemudian di sini ada product structure, di sini merupakan refleksi dari assembly proses. Product structure ini memudahkan untuk memetakan hubungan antara bagian dan mengoptimalkan pengolahan data produk pada sistem manufaktur. Di sini dapat dilihat ada data BOM yang didapatkan dari assembly chart dan product structure. Di assembly chart ini bisa dilihat di sebelah kiri ini merupakan komponen yang paling sederhana, kemudian semakin ke kanan menjelaskan tentang komponen yang lebih kompleks, dan hingga menjadi satu produk. Kemudian di data product structure ini kita bagi menjadi beberapa level, di mana level 0 ini merupakan finished good atau produk jadi, dan level 6 ini merupakan komponen paling dasar. Cukup, bisa dilanjutkan dengan rekan saya untuk penjelasan slide selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yasin. Saya akan menjelaskan mengenai modul 4, mengenai Master Production Schedule. Untuk MPS sendiri itu adalah data perencanaan produksi yang dirinci tentang apa aja yang akan diproduksi, kemudian seberapa banyak yang harus diproduksi, serta produksi itu harus diselesaikan dalam waktu periode tertentu. Fungsi dari MPS sendiri adalah sebagai penghubung antara permintaan pelanggan dengan kapasitas sumber daya manufaktur. Peran MPS juga untuk memastikan bahwa jadwal produksi itu akan berjalan dengan sejalan sesuai dengan target bisnis perusahaan, kemampuan operasional, dan ketersediaan material. Nah, MPS ini sendiri juga akan menjadi dasar penting untuk sistem perencanaan kebutuhan material. Jadi untuk MPS sendiri memiliki fungsi utama, antara lain menyusun jadwal produksi item secara realistis, dasar untuk menghitung kebutuhan material, menilai skenario jadwal alternatif, menyelaraskan produksi, penjualan, dan pengadaan, serta yang terakhir mengoptimalkan kapasitas dan meminimalkan kelebihan persediaan. Jadi untuk order data dan informasi data manufaktur family baik ini dapat ditampilkan di tabel yang sebelah kanan yang ada warna hijaunya ini. Kemudian dari hasil perhitungannya, untuk residunya ini kita ambil dari on hand-nya yang dari tabel warna hijau. Kemudian untuk forecast-nya itu diambil dari number of order-nya tabel hijau yang order data ini. Kemudian untuk master schedule-nya itu merupakan nilai pembulatan atau absolut dari available balance sebelumnya yang akan dikurangi dengan customer order bulan sekarang. Jadi kalau kita menghitung untuk customer bulan Januari, berarti kita hitung customer ordernya untuk bulan Januari ditambah safety stock, kemudian dibagi lot size-nya dan dikali dengan lot size lagi. Untuk penjelasan dari hasil perhitungan seperti itu. Mohon bantuannya untuk slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Selanjutnya untuk modul 5 atau Material Recruitment Planning, itu merupakan sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku, komponen, dan produk setengah jadi dalam waktu dan jumlah yang tepat. MRP ini sendiri bekerja dengan mengintegrasikan data dari jadwal produksi utama, daftar kebutuhan bahan, dan catatan persediaan untuk menghitung kebutuhan bersih dan merencanakan waktu pemesanan secara efisien. MRP sangat penting dalam industri manufaktur karena memiliki struktur produk kompleks dan ketergantungan tinggi antar komponen. Dengan memiliki fungsi utama untuk menjamin ketersediaan material untuk produksi, menyusun jadwal pemesanan berdasarkan kebutuhan aktual, mengoptimalkan penggunaan persediaan, meminimalkan risiko kekurangan bahan atau kelebihan stok, dan yang terakhir mendukung kelancaran proses produksi dan efisiensi biaya. Untuk data MRP La Familia Pack dapat ditampilkan di tabel sebelah kanan. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya, Mas, untuk slide selanjutnya tolong. Nah, dari tabelnya sebelumnya itu tadi dari kelompok kami akan mengolah untuk kita beri contoh untuk sub assembly 3 dan sub assembly 4.
Untuk yang sub assembly ini, jadi dari part number, quantity, bom, level on hand ini kita ambil dari data tabel-tabel sebelumnya, jadi tinggal ibaratnya copy paste gitu. Kemudian untuk perhitungannya, untuk gross requirement ini diambil dari nilai Corel itu dikali dengan quantity. Selanjutnya untuk mencari PAB1 itu kita harus mengetahui PAB2-nya terlebih dahulu. Sedangkan PAB2 itu diambil dari nilai on hand. Jadi nilainya sama PAB2 dengan nilai on hand. Selanjutnya kita hitung PAB1 itu dengan cara menghitung PAB2 ditambah schedule reference, kemudian dikurangi dengan gross requirement. Selanjutnya untuk net requirement-nya sendiri itu nilai absolut dari PAB1 ya. Jadi jika PAB1-nya itu lebih besar sama dengan safety stock, nilainya akan 0. Sedangkan jika tidak, maka nilainya itu adalah minus PAB1. Jadi PAB1 yang sebelumnya nilainya minus, dikali minus lagi kan jadinya plus. Kemudian ditambah dengan jumlah safety stock. Selanjutnya untuk plan order-nya itu pembulatan ke atas untuk nilai net requirement dibagi dengan lot size dikali dengan lot size. Selanjutnya untuk nilai plan order release-nya itu ada plan order receipt bulan berikutnya. Jadi kalau kita menentukan plan order release-nya bulan Desember tahun 2021, maka nilainya itu diambil dari nilai plan order receipt bulan Januari 2022. Nah, apa perbedaan untuk sub assembly 3 dan sub assembly 4? Perbedaannya itu ada di gross requirement. Jadi karena sub assembly 4 ini adalah anak dari turunan sub assembly 3 yang dapat kita lihat dari data plan order slide sebelumnya. Jadi perbedaannya di gross requirement berupa plan order receipt yang dihitung itu mengambil dari nilai plan order receipt-nya sub assembly 3 atau nilai inputnya dari sub assembly 4. Jadi sebelum membuat sub assembly 4, nilai plan order receipt-nya itu diambil dari sub assembly 3 terlebih dahulu. Untuk saya sudah, bisa dilanjut untuk rekan saya berikutnya. Terima kasih Mas Yasin. Berikutnya adalah modul 6 yaitu load sizing. Load sizing ini membantu menentukan jumlah optimal yang harus dipesan atau diproduksi agar biaya pemesanan dan penyimpanan seimbang. Dalam studi kasus ini kami membandingkan metode Silvermill heuristic, least unit cost, past period balancing, dan Wagner-Wittin. Metode ini membantu menemukan kombinasi pemesan paling efisien untuk La Familia baik pada kasus kali ini. Fungsi utama sendiri dari load sizing adalah menentukan jumlah pesanan paling ekonomis untuk setiap periode, mengurangi total biaya logistik atau pemesanan dan penyimpanan, menghindari terjadinya kelebihan stok atau overstock atau kekurangan bahan stock out, meningkatkan efisiensi perencanaan dalam sistem MRP dan produksi, dan menyesuaikan frekuensi dan volume pemesanan dengan pola permintaan pelanggan. Dan bisa dilihat tabel hasil perhitungannya ada di sebelah kanan. Ini salah satu dari hasil perhitungan sizing Silvermill heuristic. Selanjutnya ada modul 7 yaitu inventory control. Di inventory control ini atau pengendalian persediaan, tujuannya adalah untuk memastikan stok tersedia di waktu, jumlah, dan tempat yang tepat. Kami menggunakan metode Kanban, yaitu sistem visual yang memicu pengisian ulang otomatis ketika stok mendekati batas minimum. Dengan metode ini, perusahaan bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi gudang. Fungsi utama dari inventory control yaitu memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan operasional, memantau dan memperkirakan kebutuhan stok di masa depan, membantu proses pengisian ulang secara tepat waktu, dan menyediakan informasi yang akurat bagi tim gudang dan penjualan. Dan bisa dilihat di bawah itu ada tabel data kalkulasi Kanban yang telah kami kerjakan pada sebelumnya. Dan selanjutnya ada modul 8 yang akan dibantu jelaskan oleh teman saya.
Terima kasih Mas Alul. Saya melanjutkan untuk operation schedule mode 8. Operation schedule sendiri yaitu merupakan proses dalam merencanakan dan mengatur waktu serta penggunaan sumber daya produksi. Pertimbangan dalam pengoptimalan operation schedule sebagai berikut, yaitu waktu penyelesaian, urutan pekerjaan, keterbatasan kapasitas, dan tujuan efisiensi. Untuk cakupan operation schedule sendiri itu ada berbagai jenis, yaitu penjadwalan seperti machine scheduling, employee scheduling, facility scheduling, dan project scheduling. Di mana tujuan dari operation scheduling sendiri itu adalah dapat meminimalkan waktu produksi dengan mengurangi idle time mesin atau karyawan, menghindari keterlambatan dengan memenuhi due date, pengoptimalan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk data dari operational scheduling dijelaskan di tabel sebelah kanan. Ada 3 operation di operational scheduling. Next, Mas. Boleh next, Mas. Kemudian untuk data Gantt chart dijelaskan untuk operation pertama, proses dimulai dari brake pads, kemudian ke caliper, dan diakhiri dengan caliper motor. Next. Berikut adalah employee scheduling, di mana untuk operator yang dibutuhkan di tiap hari. Di hari Senin ada 58 staff, kemudian di hari Selasa ada 65 staff, di hari Rabu ada 55, dan hari Kamis ada 57 staff, dan hari Jumat ada 65 staff, hari Sabtu ada 63 staff, dan di hari Minggu ada 60 staff. Dan berikut adalah jadwal employee untuk memasuki pekerjaan. Total employee yang dibutuhkan ada 85 karyawan. Next, Mas. Kemudian dari hasil perhitungan Linggo didapatkan minimal ada 85 karyawan untuk memenuhi operasional. Next, Mas. Kemudian learning point yang didapatkan dari praktikum kali ini, yaitu untuk mode forecasting digunakan untuk memprediksi permintaan produk berdasarkan data historis. Metode yang dibandingkan yaitu dengan moving average, time series decomposition, hold dan winter. Akurasi diukur dengan MAPE, MAD, MSI dengan hasil semakin kecil semakin baik. Kemudian untuk aggregate planning itu sendiri bertujuan menyeimbangkan permintaan dan kapasitas produksi strategis yang dibahas. Kemudian master production schedule yaitu merupakan jadwal produksi utama yang mengintegrasikan forecast dan kapasitas. Di dalam RFP sendiri akan dihitung kebutuhan material berdasarkan MPS dan bill of material. Dan load sizing sendiri itu metode yang dibandingkan ada 3, yaitu economic order quantity untuk permintaan stabil, load for load untuk sistem just in time, dan Wagner Wittin untuk optimasi biaya dinamis. Kemudian untuk inventory control dan operation schedule sendiri itu untuk mengelola stok dengan safety stock dan sistem real time tracking, dan scheduling, operation scheduling itu untuk menggunakan algoritma SPT, shortest process time atau earliest due date untuk efisiensi. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih, selamat malam semuanya.